Gimana ceritanya seorang presiden yang kampanyenya itu buat menghentikan perang di luar negeri, malah memulai perang besar-besaran sama Iran. Nah, ini teka-teki yang bakal coba kita pecahkan bareng-bareng. Oke, coba kita lihat ini deh. Di satu sisi, ada Trump di tahun 2011 yang bilang perang sama Iran itu ide gila. Tapi di sisi lain, dalam skenario hipotetis di tahun 2026, dia malah melakukan persis hal yang sama. Nah, kontradiksi inilah yang jadi pertanyaan utama kita. Untuk membedahnya, kita akan mulai dari paradoks Trump itu sendiri. Terus kita lihat gimana dia seolah-olah menciptakan tombol on-off untuk perang, gimana tombol itu dipakai melawan Iran, apa harga yang harus dibayar, dan apa perang ini beneran bisa selesai. Yap, kita mulai dari sini, dari paradoksnya. Gimana bisa orang yang sama punya dua pandangan yang bertolak belakang banget? Kita semua pasti ingat kan, retorika anti-perangnya yang kuat banget. Dia membangun citranya sebagai sosok yang bakal bawa pulang pasukan Amerika, bukan malah nambah perang baru. Dan justru karena itulah, paradoks ini jadi semakin menarik. Nah, ini dia kuncinya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang dia lakukan, tapi gimana cara dia membenarkan tindakannya itu di dalam kepalanya sendiri. Jawabannya, ternyata ada pada pelajaran yang dia petik selama masa jabatan pertamanya. Tindakannya ini bukan kebetulan loh. Semua ini berawal dari serangkaian kejadian yang bikin dia yakin kalau dia udah nemuin cara baru untuk berperang. Sebuah tombol on-off untuk memulai dan mengakhiri konflik. Tapi sebelum itu, kita perlu paham soal geografi sedikit. Ada yang namanya Selat Hormuz. Ini titik super penting buat ekonomi global. Coba deh ingat-ingat selat ini, karena perannya nanti bakal krusial banget. Ibarat pistol di babak pertama sebuah drama yang kita tahu pasti bakal meletus di babak-babak berikutnya. Jadi selama masa jabatan pertamanya, tensi sama Iran itu makin panas aja. Mulai dari nunjuk John Bolton yang garis keras, serangan ke tanker minyak, sampai drone Amerika yang ditembak jatuh. Setiap insiden ini jadi semacam ujian yang membentuk cara pandang Trump. Pas Amerika mau balas dendam soal drone itu, ada satu informasi yang tiba-tiba bikin Trump berhenti. Penasihatnya bilang kalau serangan balasan itu kemungkinan akan menewaskan sekitar 150 orang Iran. Nah, angka spesifik inilah yang membuatnya berpikir ulang. Ini kata-kata Trump sendiri yang menjelaskan proses berpikirnya. Keputusannya itu bukan berdasarkan strategi militer yang rumit, tapi lebih ke reaksi spontan. Buat dia, nyawa 150 orang nggak sepadan sama sebuah drone. Dan bagi Trump, ini adalah bukti kalau instingnya benar. Tapi, beberapa bulan kemudian ceritanya beda. Setelah seorang kontraktor Amerika tewas, dia kasih lampu hijau buat membunuh Jenderal Soleimani. Dan apa yang terjadi setelahnya? Nah, ini yang jadi fondasi doktrin barunya. Serangannya sukses, balasan dari Iran ternyata terbatas, dan Trump bisa langsung deklarasi kemenangan. Kesimpulan yang diambil, dia bisa menyalakan dan mematikan perang sesuka hatinya. Oke, sekarang kita lompat ke masa jabatan keduanya yang hipotetis, di mana doktrin tombol on-off ini benar-benar diuji coba secara maksimal. Dia menerapkan metode ini berulang kali. Masuk ke sebuah konflik, capai tujuan jangka pendeknya, terus langsung bilang, oke, selesai. Sesederhana itu. Dan menurut dia, cara ini talk chair. Dan yang bikin kaget, pendekatannya ini malah dapat pujian loh dari beberapa sekutu. Coba lihat pesan teks dari kepala NATO ini. Ini nunjukin kalau paling nggak bagi sebagian orang, cara Trump ini dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar. Keyakinan ini membawanya ke langkah pamungkas. Serangan penuh buat menggulingkan rezim Iran. Rencananya simple dan cepat. Serangan udara besar-besaran, bunuh pemimpin tertinggi, terus serukan rakyat Iran buat mengambil alih negara mereka sendiri. Semua ini diperkirakan selesai cuma dalam sebulan, tanpa nation building yang ribet dan lama. Tapi, ya, selalu ada tapinya kan? Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Ingat Selat Hormuz yang kita bahas tadi? Nah, disinilah pistol itu akhirnya meletus. Sebagai balasan, Iran langsung mainin kartu asnya. Mereka nggak perlu repot-repot memblokade selat itu secara fisik. Mereka cuma perlu bikin selat itu jadi zona berbahaya, sampai-sampai perusahaan asuransi nggak ada yang berani nanggung resiko kapal tanker yang lewat. Dan boom, urat nadi ekonomi global pun tersumbat. Efeknya? Langsung terasa di seluruh dunia. Harga minyak meroket. Perang yang tadinya kelihatan jauh, tiba-tiba dampaknya terasa di setiap pom bensin, memicu inflasi dan menggoyahkan ekonomi global. Lalu, muncullah angka yang tragis ini. Dalam sebuah serangan, sebuah rudal AS atau Israel
nyasar dan menghantam sekolah perempuan. Lebih dari 150 siswi tewas. Angka yang persis sama yang dulu pernah bikin Trump berpikir ulang. Trump mungkin berhasil menghindari peti mati berbendera Amerika, tapi perang selalu menuntut korban. Ironi yang tragis ini menunjukkan kalau tombol off ternyata nggak bisa mematikan penderitaan manusia. Sebenarnya, keyakinan Trump bahwa dia bisa mengontrol perang ini bukan hal yang baru. Dia masuk ke daftar panjang para pemimpin dalam sejarah yang mikir perangnya bakal cepat dan gampang. Dan seringkali mereka terbukti salah. Rencana awal yang tadinya cuma 4-5 minggu itu mulai molor. Laporan-laporan baru terus merevisi perkiraannya. Jadi berbulan-bulan. Tombol off-nya sepertinya rusak deh. Perang ini sekarang punya kehendaknya sendiri. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Trump percaya tombol on-off miliknya bisa memecahkan teka-teki perang modern dan menghindari kesalahan para pemimpin sebelumnya. Sejarah yang akan menjadi hakimnya, apakah dia benar atau tidak.